Jadi kalau kalian lihat ini, kita saat ini belajar tentang kafum nasi. Nah, pada saat kalian belajar kranium sudah melihat ini, meskipun daerahnya atau tulang yang terdapat di sini itu biasanya sudah keropos ya, memang karena memang tipis ya, terutama pada septum nasinya. Sedangkan sinusnya itu ada beberapa yang terutama di daerah kafum nasi ya, di superior. Ya, ada frontalis, ada ethmoidalis, ada sphenoidalis yang berhubungan dengan bedang kita itu ada di os maxilla. Saya lanjut. Sekarang kita ke kafum nasi. Kafum nasi itu punya beberapa dinding, ya. Jadi ada batas-batasnya. Batas superiornya, berarti atas, ya, itu adalah daerah yang berlubang-lubang, yang kalian kenal sebagai lamina cribrosa osis ethmoidalis. Jadi os ethmoidal itu ada di daerah tengah, di daerah kafum nasi. Atasnya lubang yang dilalui oleh nervus cranialis pertama atau nervus pembau atau nervus olfactorius sampai dengan daerah ini ya, corpus sphenoidalis. Saya ulang ya. Jadi atap dari kavum nasi itu adalah daerah os ethmoidal ini, lamina cribrosanya sampai ke belakang itu pada daerah corpus sphenoidalis. Ini atapnya. Nah, yang tampak ini adalah dinding lateral ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ini, nah ini ada tonjolan-tonjolan di sebelah lateral. Itu adalah dinding lateral yang terdiri dari tonjolan. Ada tiga. Ini jangan dilihat ya. Ini kita menyebutnya sebagai concha nasalis superior, concha nasalis medius, concha nasalis inferior. Yang harus kalian tahu bahwa concha nasalis yang dua itu kepunyaan os ethmoidalis. Saya ulang ya. Jadi concha nasalis superior medius itu osis ethmoidalis. Sedangkan yang inferior ini tulang sendiri. Oke. Kemudian pada sebelum saya lanjut, pada daerah kavum nasi ini terdiri dari kartilago atau jaringan tulang rawan dan tulang. Tadi yang saya sebutkan adalah tulang-tulang. Padahal sebenarnya di sini itu kita punya jaringan tulang rawan. Osnya, os nasalis yang di anterior itu hanya kecil ini. Jadi kalau kita perhatikan, nah os nasalisnya di sini, tapi di sini itu ada jaringan tulang rawan yang biasanya kita kenal dengan cuping hidung, ya, sampai dengan ke arah posterior yang membentuk septum atau sekat rongga hidung kita itu terdiri dari dua. Kalau kalian masukkan tangan kalian ya ke rongga hidung, kemudian kalian gerakkan. Nah, yang bergerak itu adalah kartilago atau jaringan tulang rawan. Jadi ada yang membentuk ala nasi atau cuping hidung, ada yang membentuk septum nasi. Oke. Kemudian saya lanjut ke arah sini. Nah, inilah konka nasalis. Di antara konka-konka ini ada celah. Celah itu namanya meatus nasi. Masih ingat ya? Meatus nasi. Ada superior, ada medius, ada inferior. Nah, di meatus nasi inilah nanti bermuara lubang yang berhadapan atau berkaitan atau berhubungan dengan sinus paranasalis. Saya ulang, jadi pada meatus nasi inilah superior, medius, inferior itu nanti adalah muara atau lubang yang berhubungan dengan sinus paranasalis. Ya, yang beda itu adalah yang meatus nasi inferior karena disinilah nanti yang berhubungan dengan ductus nasolacrimalis. Ya, jadi beda ya, bukan bukan sinus tapi ductus nasolacrimalis. Jadi dia menghubungkan dengan kelenjar air mata. Nah, itu adanya di meatus nasi inferior. Nah, ini tadi yang saya sebutkan jaringan tulang rawan. Ya, jadi ada daerah yang terdiri dari tulang rawan yang selain membentuk bagian nasus externus, ya, bagian luar, membentuk cuping hidung atau ala nasi, ada yang membentuk eh, septum nasi osseum. Oke, nah saya lanjut. Nah, coba kalian lihat ya. Jadi di sini ada sinus frontalis,
ada sinus sphenoidalis. Nanti di daerah lateral ini, di dalam os etmoidal itu ada sinus etmoidalis. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini adalah gambar sebenarnya, jadi bukan skematis seperti ini. Nah, ini adalah gambaran sebenarnya dari konka nasalis. Jadi, saya ulang batasnya ya. Jadi di sini nanti ada lamina cribrosa osis ethmoidalis. Ini adalah os sphenoidal korpusnya. Masih ingat yang tulang berbentuk kupu? Ini badannya. Nah, di dalamnya ada sinus sphenoidalis. Ini sinus frontalis. Pada batas kavunasi, dinding superiornya itu adalah lamina cribrosa osis ethmoidalis dan corpus sphenoidal. Dinding lateralnya itu ada concha nasalis. Superior medius kepunyaan os ethmoidal, jadi bisa membayangkan ya, makanya juga ikut membentuk atap. Yang concha nasalis inferior ini sendiri, tulang tersendiri. Di antara konka-konka ini ada rongga yang disebut sebagai meatus nasi, superior, medius, inferior. Jelas ya, jadi ini masih ada eh, kartilagonya, yang ini masih ada kartilagonya. Oke, ini masih ingat apa ini? Ada yang bisa jawab? Adel apa ini Adel? Apa Adel ini? Muara, tuba, muara tuba auditiva atau muara tuba eustasii yang berhubungan dengan kafum timpani. Ini kira-kira apa? Eh, siapa ya? Ilham Nabil. Ini apa Ilham? Perhatikan letaknya. Apa ini Ilham? Palatum durung dokter. Palatum dulu. Oke, saya lanjut. Ya, nah sekarang kita ke dinding medial. Jadi tadi kita sudah belajar dinding superior dan dinding lateral, ya. Sekarang kita ke dinding medial. Jadi dinding medial kavum nasi tentu saja adalah sekat rongga hidung kita atau septum nasi. Septum nasinya ada oseum, kalau ada kata oseum berarti tulang. Ada septum nasi cartilago, ya, karena ada yang terdiri dari jaringan tulang rawan, yang ini terdiri dari jaringan tulang. Jaringan tulangnya yang superior, yang superior ini kepunyaan os etmoidal juga. Jadi os etmoidal tadi selain membentuk lamina cribrosa, membentuk concha nasalis, juga membentuk lamina perpendicularis osis etmoidalis. Jadi septumasi osium kita itu ada dua tulang, ya. Yang bawah ini adalah os yang kecil yang disebut sebagai os femur. Jadi diperhatikan ya posisinya. Sekali lagi perhatikan letak dari sinusnya. Ini sinus frontalis, sinus sphenoidalis. Ini adalah dasarnya. Jadi kenapa saya tadi tanyakan palatum durum? Karena palatum durum itu adalah lantai atau dasar dari kavum nasi. Jadi ada dinding superior, ada dinding lateral, ada dinding medial, ada dasar kavum nasi. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kalau kalian lihat di kranium, maka ini adalah dinding medial. Yang atas kepunyaan os etmoidal, yaitu lamina perpendicularis, osis etmoidalis. Yang bawah ini os femur. Kembali perhatikan letak dari sinus-sinusnya. Ya, frontalis, kemudian sphenoidalis. Saya lanjut. Nah, ini kurang lebih kalau pada preparat ya. Kalau saja kita masih punya preparat kaca, kita bisa melihat ini septum cartilaginous atau septum cartilago, jaringan tulang rawannya. Nah, yang dua ini adalah septum nasi oseum. Jadi biasanya kalau ujian teori yang saya tanyakan septum nasi oseum terdiri dari gitu ya. Jadi ada lamina perpendicularis, osisnya ethmoidalis dan os femur. Oke, saya lanjut ya. Ini, jadi kalau ini kita lihat, batas antara kafum nasi dengan nasofaring itu adalah koana. Jadi pintu perbatasan antara kafum nasi dengan nasofaring itu adalah koana.
bukan konka ya, beda. Kalau tadi kan konka nasalis, kalau ini tulisannya coanai. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kalau ini kita potong lagi, ya, potongan frontal namanya, maka inilah kavum nasi. Ya, ada septum nasi, ya, nasal septum ini, septum nasi, ada daerah ini adalah dinding medial. Nah, kita lihat dinding lateral yang tadi saya tunjukkan, tonjolan-tonjolan ini. Nah, ini. Nah, ini kalau kita lihat dari arah depan, nah, itu bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah bagian dari os etmoidal. Ini adalah concha nasalis. Ada superior dan medius. Itu kepunyaan os etmoidal. Tapi yang concha nasalis inferior itu adalah tulang yang berdiri sendiri. Bisa ya? Jadi ini adalah dinding medial. Dasarnya adalah palatum durung. Nah, atapnya adalah ini. Ya, kalau ada kata olfaktorius. Nah, ini berarti yang tadi lamina cribrosa yang dilewati oleh nervus olfaktorius atau saraf pembau. Oke. Nah, salah satu sinus yang tadi tidak tampak, nah kalau dari depan tampak itu adalah sinus maxillaris. Nah, ini nanti yang akan berhubungan dengan bidang kita di kedokteran gigi. Kalau melakukan perawatan gigi molar rahang atas, hati-hati pada saat foto perhatikan ujung akarnya itu dekat atau tidak dengan dinding sinus ini. Karena kalau kalian melakukan perawatan kemudian terjadi perforasi, perforasi itu artinya tembus, ya, maka ya salah satunya mungkin akan menyebabkan keradangan atau infeksi pada sinus. Nah, itu yang nanti yang bisa menjadi sinusitis. Jadi penyebab sinusitis itu bisa bermacam-macam. Bisa karena karies yang terlalu dalam, ya, karies profunda dari gigi molar, bisa karena perawatan yang tidak tepat, atau bisa berasal dari radang atau eh, infeksi yang berasal dari kavum-nasi. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa memang saling berhubungan. Ya, jadi sinus itu punya opening, punya muara atau lubang yang masuk atau berhadapan dengan meatus nasi. Oke, jadi kadang ada orang yang eh, flu kronis, nah itu bisa menjadi sinusitis. Oke, ini kurang lebih sama. Ini untuk menunjukkan sinus maxillaris dengan septum nasi osseum. Ya, oke, ini potongan yang lain. Maka panah-panah ini yang menunjukkan hubungan-hubungan yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi sinus-sinus ini kalau kalian masih bisa melihat preparat kaca, nah lagi-lagi saya cuma bisa pamer ya. Sebenarnya ada preparat kacanya tapi rusak. Nah, itu biasanya dimasukkan semacam ijuk. Oh ya, ijuk ya. Sapu itu ya. Nah, itu dimasukkan ke sini supaya kalian bisa lihat hubungan antara sinus frontalis dengan meatus nasi medius, hubungan antara sinus sphenoidalis dengan meatus nasi medius. Itu ada hubungannya, ada lubang-lubang yang menghubungkan. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Yang kita tadi tidak bisa lihat adalah sinus ethmoidalis. Jadi ini ada os etmoidal. Jadi selain menyumbangkan konka nasalis, nah di dalamnya ini ada lubang, yaitu sinus etmoidalis. Oke, ini sinus maxillaris. Ini konka nasalis inferior. Saya lanjut lagi. Nah, ini sekali lagi jadi ada opening-opening itu muara atau lubang yang berhubungan. Untuk sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis itu sebenarnya masuknya di meatus nasi medius. Sedangkan nah ini ductus nasolacrimalis itu ke meatus nasi inferior. Nah, ini tadi yang saya tanyakan, ini adalah muara tuba auditiva pada dinding lateral nasofaring. Jadi nanti kalau ditanya bisa ya, pada dinding lateral nasofaring kita bisa mendapatkan apa saja. Ya, masih ingat ada selain muara tuba ada tonjolan ini ya, torus tubarius, lalu ada recessus pharyngealis. Kalau pada atapnya ada apa? Atap nasofaring ada
tonsilla pharyngealis. Oke, saya lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat ini, ya, ini skematis. Nah, pada yang sebenarnya adalah seperti ini. Yang ingin saya, yang ingin eh, saya tunjukkan itu adalah bagaimana hubungan tadi sinus frontalis, sinus sphenoidalis, ya, terhadap dinding lateral kavum nasi tadi, ya, terutama pada meatus nasinya. Kalau tonjolannya namanya concha nasalis, kalau cekungannya, rongganya, space-nya namanya meatus nasi. Ini adalah os maxilla. Bentar, oke. Nah, ini adalah untuk menunjukkan letak dari sinus maxillaris. Ini sudah ya pada saat kita belajar os maxilla. Jadi kalau ini adalah lubang masuk ke kavum nasi atau apertura piriformis, ini dalam artian kartilagonya sudah tidak ada ya. Maka di daerah korpus maxilla ini, kalau kita lihat dari arah medial, kita bisa lihat ini. Ini pada saat kita belajar kranium sudah saya keluarkan ini ya. Ini adalah sinus maxillaris. Baik, saya kira itu tentang kavum nasi. Jelas ya? Baik, sekarang kita coba latihan ya. Rasanya ini juga sudah pernah saya berikan. Eh, Memang mungkin nanti gambar yang saya keluarkan beda, tapi pasti harusnya sudah tahu. Ya, jadi mungkin pada saat terakhir kita ketemu offline, saya sudah jelaskan bahwa pada regio coli ya ada otot-otot yang letaknya superficial. Yang paling superficial adalah yang langsung melekat pada kulit yaitu platisma. Jadi biasanya kalau pada kadaver sudah enggak tampak ya. Setelah itu yang superficial lainnya itu adalah ini. Ya, ini adalah musculus sternocleidomastoideus. Bisa ya? Sedangkan yang di posterior itu adalah musculus trapezius. Setelah itu kita baru bisa melihat 4 otot suprahyoid dan 4 otot infrahyoid. Jadi ini batasnya osioid. Yang suprahyoid dari yang paling bawah, paling superficial, kita bisa menemukan musculus digastricus venter anterior yang nanti dihubungkan oleh intermediate tendon ke digastricus venter posterior. Itu melekat di processus mastoideus. Di mana itu processus mastoideus? Tonjolan yang kalian rasakan yang ada di belakang telinga itu ya. Nah, kemudian yang bentuknya kipas ini adalah milohioid. Sudah dua ya. Nanti di atasnya lagi ada namanya musculus, sorry, geniohyoid. Saya ulang. Jadi musculus suprahyoid ada 4, satu di gastricus, dua milohyoid, kemudian di atasnya ada geniohyoid, satunya adalah stilohyoid. Nah, ini yang sulit untuk dicari kalau pada kadaver ya, karena dia tipis dan mengarah ke dasar tengkorak pada prosesus stiloideus. Mungkin itu sulitnya. Sedangkan yang ini adalah otot infrahyoid. Ada 4 juga. Yang dua ini superficial, ini ya, lihat sternohyoid dan omohyoid. Nah, maaf. Nah, ini adalah sternohyoid dan omohyoid yang sudah dibuka. Nah, ini adalah kartilago tiroid, larynx. Bagaimana pedomannya? Ada prominensia larynx atau Adam's apple. Nah, pada kartilago tiroid ini nanti melekat yang biru ini adalah musculus tirohyoid. Ya, kalau ini sternohyoid ya, sama dengan ini. Ini pada saat kalau kita buka ini, kita baru bisa melihat ini. Nah, di bawahnya ini ada sterno. Sterno itu dari kata sternum ke kartilago tiroid. Jadi ini yang kuning ini adalah sternotiroid. Ya, sternohyoid, omohyoid ini ya, kan ada 4 garis ini. Ya, kemudian tirohyoid dan sternotiroid. Bisa ya? Saya lanjut.
Nah, yang saya tanyakan adalah anyaman saraf ini. Masih ingat? Jadi ada anyaman saraf yang keluar dari vertebra cervicalis di posterior dari sternocleidomastoideus, yaitu nomor dua ini apa? Alma Nabila. Rami nervus transversus coli, dokter. Plexus cervicalis ya. Jadi ada cabang-cabang plexus cervicalis di sini. Sebenarnya ada empat, nanti coba kalian baca teorinya. Tapi biasanya berupa anyaman saraf, jadi tidak satu-satu begitu. Nah, kalau yang menyilang ini namanya apa? Yang menyilang sternocleido ini namanya apa? Brilliant Rafif. Brilliant Rafif. Di sini eh, kelihatan vertexnya Brilliant ini. Entah orangnya di mana. Tahu vertex nggak kalian? Ujung dari kepala kalian itu loh. Di sini videonya hanya kelihatan ujung kepalanya. Saya mau bilang otaknya kok bagaimana? Brilian, kamu kemana? Bangun, Brilian. Oke, nggak ada. Brilian. Ini apa, Brilian? Apa ini? Vena yang terletak superficial dari sternocleido. Virginia, Chelsea, kan? Virginia, Vena Chelsea. Apa ini? jugularis, dokter. Vena jugularis yang mana? Jugularis ada dua kan? Tiga malah ada anterior. Vena jugularis Anterior, dokter. externe. Vena jugularis externa itu adalah kalau kalian berteriak kemudian kelihatan eh, menegang di sebelah lateral ya itu sebenarnya adalah vena jugularis externa. Saya ke sini. Ini masih sama dengan yang tadi. Berarti nomor tiga tadi apa? Yasmin Sabita. Eh, izin menjawab musculus Mm-mm. omohyoid. Bukan. Omohyoid di lateral, nak. Ini loh, omohyoid itu. Yang hijau ini. Ini adalah apa? Rafa. Apa Rafa? Nomor 3 dokter. Yes. Ini loh dari arah sini ke arah sini. Nama-namanya selalu origo insersionya ya. Bukan selalu sih. Ini kebetulan origo insersio. Origonya di sternum, insersionya di tiroid. Berarti apa ini? Musculus sternothyroideus. Sternothyroid. Oke, saya lanjut. Ini tadi sudah ya. Saya lanjut lagi. Wes, sekarang ini. Ini adalah yang ini kalau kita raba adalah denyut nadi di daerah trigonum caroticum. Ya. Kemudian nanti bercabang dua. Yang satu langsung masuk ke kafum cranii, rongga tengkorak kita. Yang satu bercabang untuk daerah kepala leher. Apa nomor lima ini? Karin Naila. Arteri karotis Apa? interna. Eksterna. Eksterna. Yang internal langsung masuk ke otak, yang eksternal nanti akan banyak cabangnya untuk daerah kepala leher. Saya lanjut saja. Nah, kalau ini apa? Masih ingat? Ini juga otot regiocoli yang profundus, yang nanti akan jadi pedoman bahwa ada yang berjalan di anteriornya, ada yang berjalan di posteriornya. Bisa nggak? Coba Sabrina Kusti. Apa ini ototnya namanya? Musculus apa? Nih, lihat ya. Di anteriornya, sorry, di posteriornya ada dua ini yang jalan. Kita ke sini ya. Jadi ini bayangkan ini ada core atau jantung. Ada yang tadi karotis komunis ke atas, ada yang ke lateral. Nah, yang ke lateral ini apa namanya? Cevi raya. Apa ini? Cevi, benar ya? Tulisannya, bacanya Cevi apa Sevi apa Kevi? Apa Cevi? Tanya siapa kamu? Hana Emanuela. Apa ini Hana? Mungkin turun Mm-mm. coste cervicalis, dokter. Lah, jauhnya.
Jadi ini ada otot namanya scalenus anterior. Di posteriornya nanti akan berjalan dua ini. Yang ini adalah arteri subclavia. Yang ini apa? Sifa Ahmad Syah. Kalau begitu yang ini apa? Kalau ini arteri subclavia, kalau ini apa? Belum ujian sudah lupa. Apa namanya? Jennifer ND, betul ya? Ini apa ini? Diingat-ingat ya, jadi dua struktur ini berjalan di posterior dari musculus scalenus anterior. Kalau rongganya namanya hiatus scalenus. Ya, tapi kalau ototnya musculus scalenus. Apa ini, Jennifer? Plexus? Plexus Brachialis, Dok. brachialis, dok. Plexus brachialis. Ingat ya, kalau yang di atas cervicalis, tadi yang saya tunjukkan tadi, yang di bawah ini plexus brachialis. Ini adalah untuk persarafan daerah ekstremitas. Saya lanjut. Nah, ini loh. Ini dengan sama dengan ini. Ya, cuman gambarnya beda. Jadi ini adalah musculus scalenus tadi, di belakangnya akan berjalan arteri subclavia dan plexus brachialis. Saya lanjut ya. Nah, ini sama. Ini ada arteri subclavia, yang ini plexus brachialis. Ini padahal saya nggak tanya cabang-cabangnya ya. Kalau cabang-cabangnya nanti teori. Maka ini apa sih diandra? Ini apa diandra? Gampang ini, apa diandra? Glandula submandibularis. Hei, glandula submandibularis di sini. eh saya ke Fadila Azizun. Apa itu? Apa yang ada di sini? Lancar tiroid, dokter. Glandula tiroid. Oke. Wes, ini tadi sudah saya ulang-ulang. Yang kita bisa rasakan denyutnya di sini ini apa? Malta. Apa Malta? Ada Malta? Bisa nggak bisa jawab? Bilang iya ya. Jadi kayak saya nggak ngomong sendiri gitu. Fadinda. Nomor 9 apa Fadinda? Arteri karotis eksterna, dokter. Kok karotis eksternal lagi? Coba ya, kita ke sini. Ini adalah jantung. Dari jantung nanti ada arcus aorta. Dari arcus aorta nanti cabang tiga. Satu di kanan, dua di kiri. Masih ingat? Satu di kanan baru bercabang dua, yaitu arteri subclavia dan nomor 9 ini apa? Angel Asafani. Apa ini nomor 9? Arteri karotis komunis, dok. Arteri karotis komunis yang bisa kita rasakan denyutnya. Lah ini kalau dari depan ya. Jadi ini adalah kor atau jantung. Nanti ada yang melingkar ini namanya arcus aorta. Satu di kanan, dua di kiri. Satu di kanan baru bercabang dua. Yang satu ke atas karotis komunis, yang ke lateral ini subclavia. Yang kiri langsung bercabang dua. Jadi nggak satu dulu tapi langsung dua. Karotis komunis dan subclavia. Masih ingat pada saat kita belajar kadaver, ada tiga struktur berjalan bersama. Karotis komunis, yang di tengah apa yang ditunjuk panah ini, Amalia Krishna. Jadi ada tiga struktur berjalan bersama. Karotis komunis itu paling medial, yang di tengah ada ini, di lateral ada ini. Ya. Apa? Nervus Nah, valgus, dokter. nervus vagus. Nervus vagus itu nervus cranialis terpanjang. Karena selain mempersarafi daerah kepala leher, dia juga mempersarafi daerah toraks, diantaranya jantung, sampai ke arah abdomen. Ya, saya lanjut. Nah, berarti yang paling pinggir ini apa? Nomor 11, Alma Nabila. Karotis komunis, nervus vagus, terus apa? Alma. Igung. Ada igung? Apa igung nomor 11? Ya, apa kan? Gung?
Gung. Apa Gung? Nah, kok hilang? Nervous Hanifah bagus. nervous bagus lagi. Ingat ya, ini lihat ya. Jadi, pedomannya adalah kalau kalian meraba leher kalian ada denyut, itu berarti letaknya di sini. Ini adalah karotis komunis. Nah, ini sebenarnya daerah vital karena ada nervus vagus. Nervus vagus ini mempersaraf jantung. Jadi sebenarnya ini juga kalau ada sesuatu trauma ya daerah leher, kemudian mengenai nervus vagus itu juga nanti bisa berpengaruh pada jantung, ya. Tidak hanya dari karotis komunis, saya pernah bilang traumanya kalau kena arteri ini, wah ini nggak bisa berhenti nanti perdarahannya karena dia berhubungan langsung dengan jantung. Nah, selain arterinya juga nervusnya ini juga sama. Ini dia mempersarafi jantung. Jadi juga bahaya juga ya. Misalnya trauma itu ya orang yang mengalami entah itu dijerat lehernya ya atau orang dicekik itu bisa salah satunya berpengaruh pada daerah ini. Ini disebut daerah vital ya. Nah, yang ini adalah pembuluh darah balik pasangan dari karotis komunis yaitu vena jugularis interna. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kalau ini berarti apa? Perhatikan ya, ini rahang bawah mandibula. Berarti nomor 12 ini apa? Muhammad Rizki Firmansyah. Iya, benar ya. Apa ini nomor 12? Glandula submandibularis. Glandula submandibularis ya. Coba perhatikan tadi yang saya terangkan semuanya ada di sini ya. Ini adalah tiroidioid, ini glandula tiroid, ini tadi trunkus brachiosephalika ya, yang satu satu dulu baru percabang dua. Berarti ini karotis komunis, ini adalah subclavia. Bisa ya? Lanjut ya. Nah, ini tiroidioid, ini prominensia laring, ini kartilago tiroid. Nah, masih ingat ini? Ini apa? Eriko. Sorry, sorry. Eriko apa ini Eriko? Mbak, apa ini Eriko? Ada Eriko? Halo dokter, Ya, apa ini Eriko? saya Masih lupa ingat? namanya dokter. Vokalis apa Hah? gitu dokter? Apa? Vokalis apa gitu dokter? Lupa Vok- dokter. Mohon maaf. Vokalis apa? Vokalis band. Enggak dokter. Bukan. Sorry. Oh, Sorry. ini loh. Saya nggak nanya nomor 14. Ini loh Oh, apa? mohon maaf dokter. Epiglottis dokter. Epiglottis. Ini Saya kira larynx nomor ya. 14 tadi dokter. Mohon maaf dokter. Ya, ini larynx, ada epiglottis, ada kartilago tiroid. Ini dilihat dari posterior ya. Kalau dari anterior kita bisa melihat tadi prominensia laring. Nah, inilah yang plica vocalis, ini plica ventricularis. Bisa ya? Saya lanjut ya. Nah, ini plica vocalis. Berarti ini adalah bagian dari laring juga yang dipotong. Ya, sebenarnya kan cincin, tapi dipotong sehingga tampak ini. Apa ini? Saya ke Angelika Miranda. Apa itu? Ini apa? Masih ingat yang waktu itu saya tusukkan jarum di sini? Yaitu Angelika. Kartilago dok. Kartilago apa? Kartilago krikoid. Iya, Tulisannya cricoid krikoid. ya. Ya. Ini apa? Nabila Latifani. Apa tadi? Jakun, Jakun. Apa Nabila? Ini nggak ada orangnya atau gimana? Michael Ali. Iya, Michael Ali. iya dokter. Apa ini? Ini loh. Ini osioid. Itu Ya. Ah, laring Jak. dokter. Iya tahu. Tonjolannya apa namanya? Jakun. Apa tonjolannya? Prominensia ya dokter. Prominensia larynx ya. Oke, lanjut ya. Masih ingat yang bentuknya seperti kipas Dian Kumala? Perhatikan ini tapi bawah mandibula. Ini yang tadi di gastrikus. Maka ini adalah apa? Dian Kumala. Ini kalau lihat videonya sih diem ini. Nggak tahu ada orangnya. . 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 .. .. . .
Nah, berarti nggak ada. Dian, bangun Dian. Milohioid, dokter. Wait, oke. Lanjut ya. Nah, ini dari arah atas. Lihat ini giginya, berarti ini dari arah atas. Apa nomor 18 di Mas Eka? Geniohyoid, dokter. Apa? Geniohyoid. Oke, lanjut. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya lingkaran putihnya. Ya, ingat lingkaran putihnya. Saya ke sebentar. Duduk, kok kepencet terus ini sih. Saya ke hmm, Rasika Fahma. Ada Rasika Fahma, Rasika Fahma. Apa itu? Lingkarannya ya. Jadi ini adalah batas antara kafum oris ke arah orofaring. Masih ingat apa namanya Rasika? Ismus fausium, dokter. Ismus fausium. Ismus fausium masih ingat ya. Jadi kalau nanti pada ujian teori ingat batas-batasnya ya. Ada batas superior, ada batas lateral, ada batas inferior. Itu nanti yang keluar di teori. Saya lanjut ya. Nah, ini adalah kita lihat dari arah belakang, maka nomor 20 itu apa? Jaina Priscilia. Sorry. Aduh, kepencet terus. Apa Jaina? Kemarin saya tusukkan jarum di sini. Muskulus? Muskulus? Fayat? Nomor 20 apa Fayat? Ada Fayat? Nomor 20 apa Fayat? Tirohioid, dokter. Tirohioid ada di belakang. Wah, ini anak-anak ini kayaknya nggak siap ini ujian. Kita ujian offline aja ya? Apa nomor 20? Ivana Putri. Muskulus? Piriformis, dokter. Konstriktor faring. Ingat, faring itu menutup di bagian belakang, terbuka di bagian depan. Jadi ini adalah otot sirkular yang kita potong. Kalian lihat di preparat lidah. Ini adalah konstriktor faring. Nah, faring ini melanjutkan diri sebagai apa, Rijal? Kalau saya tanyakan ini, berarti ini apa, Rijal? Laring, dokter. Nah, loh. Faring melanjutkan diri sebagai laring. Esofagus, dokter. Esofagus. Oke, saya lanjut. Ini siapa aja nih yang kemarin jadi panitia dentition ini? Oke, lanjut ya. Jadi nomor 21 ini esofagus. Nah, ini yang tadi di gastricus venter posterior ya. Jadi kalau anteriornya ada di sini, kemudian kalian lihat di preparat lidah itu ada tendo yang mengkilat. Nah, ini sebenarnya melanjutkan diri sebagai di gastricus venter posterior. Ya. Nah, ini intermediate tendonnya. Ini apa? 24. Sorry. Aduh, saya dari tadi salah pencet. Hmm, Abigail. Apa itu nomor 24? Ingat tadi ismus fausium. Di lateral ada apa? Ada apa di lateral? Lihat itu dari mana ke mana. Takiudin ada. Takiudin ada. Ada dokter. Ya, apa itu nomor 24? Piriformis mungkin dokter. Apa? Palato? Dari mana ke mana? Palato? Ini apa tadi? Ini faring, nak. Dari palatum ke faring. Jadi ini kamu bisa jawab arcus palatofaring atau plica palatofaring atau musculus palatofaring. Ya, ya sudah saya akhiri saja meskipun masih banyak sebenarnya, tapi kayaknya nggak siap. Kita ketemu di ujian saja ya.
Oke, eh, baik. Karena tadi sudah ada yang izin jam 5 ada kelas lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti nggak ada lagi yang ketemu saya di ujian perbaikan. Cukup nanti di ujian utama aja. Apalagi sampai ketemu di semester pendek. Apalagi ketemu di retake. Jangan ya. Duh, ya ampun nggak sampai 100 loh ini. Inilah kekurangannya online. Nanti tolong PJ-nya diperhatikan lagi ya, presensinya ya, karena harus kelar tanggal 6. Ini saya kok masih dilapori, masih ada yang belum validasi. Saya nggak hafal, coba nanti saya cek lagi satu-satu ya. Ada beberapa yang belum divalidasi sehingga yang dosen setelahnya itu kesulitan untuk mempresensikan. Oke? Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih dokter. kasih.